Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita memuji Tuhan. Kita selalu bersukacita karena Allah selalu menyertai kita. Amin. Amin. Puji Tuhan karena kita boleh bertemu kembali walaupun secara rekaman ini. Kita mau hadir dan bersama-sama dengan saudara-saudara yang ada di lapas untuk berdoa, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Amin. Mari kita angkat satu pujian ini. Kita awali dengan kita sambut Sang Raja. Sambut Sang Raja. Puji Hosana. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau awali pertemuan kita ini. Kita mau berdoa, kita sujud menyembah Dia. Kita mau undang Roh Kudus untuk hadir dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang Maha Kasih, kami datang kepadamu ya Tuhan dengan segala kelemahan dan dosa kami. Kami bersyukur atas segala rahmat yang Kau berikan kepada kami. Kami mengucapkan syukur karena Engkau yang selalu menyertai kami. Ya Bapa, kami datang untuk mengundang Roh-Mu yang kudus agar bersatu bersama kami dalam pujian, doa, dan penyembahan kami. Bapa, sertai kami agar kami boleh selalu bersukacita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, hadirlah di tengah-tengah kami dan memberikan kepada kami kekuatan agar kami selalu setia dalam pelayanan dan doa-doa kami. Kami mengucapkan syukur ya Bapa. Semua ini kami serahkan dalam nama pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sungguh Tuhan, setiap kami ada karena Engkau ada. Kami ada di sini karena berkat dan anugerah-Mu yang luar biasa. Kami memanjatkan
satu pujian yang luar biasa yang kami percaya bahwa Engkau adalah sebuah anugerah yang luar biasa bagi kami sebagaimana kami ada. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Besar anugerah Tuhan, besar anugerah kepada setiap kami. Semakin hari semakin bertambah di dalam kehidupan setiap daripada kami. Ada sebagai mana ku ada berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang tak samakanku. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu datang dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini. Kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami yakin dan percaya Engkau selalu menyertai kami, memberkati kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus selalu menyelimuti dan membimbing kami. Ya Bapa, biarlah kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan pada hari ini. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata, biarlah Engkau sendiri yang menyertai kami dan memberikan kami kekuatan karena firman-Mu yang hidup. Terima kasih ya Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.
Amin. Amin. Kaire, rejoice, salam sukacita. Saya Pastor Habel Jadera, Imam Kusman Bogor, yang sekarang bertugas sebagai formator di Seminari Tinggi Santo Petrus Paulus yang ada di Bandung. Hari ini ingin mengajak kita semua pada Minggu Advent yang keempat ini, terutama saudara-saudara para warga binaan yang disabdakan oleh malaikat Gabriel kepada Bunda Maria ketika mewartakan tentang kabar kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel dalam Lukas 1 ayat 28 itu berbunyi demikian. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Para saudara yang dikasihi Tuhan, kata salam yang ini kelihatannya sama tapi berbeda. Dalam bahasa Ibrani adalah shalom, artinya damai sejahtera. Tuhan besertamu. Tetapi yang ini malaikat Gabriel menggunakan kata lain, yaitu kaire. Kaire artinya rejoice, bersukacita. Salam yang dalam artian lain, bukan arti yang biasa. Salam yang khusus bagi Bunda Maria. Para saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat bahwa kabar sukacita ini terulang lagi. Kata-kata rejoice, kata-kata untuk kita bersukacita itu, selain malaikat Gabriel meminta kepada Bunda Maria supaya tidak takut untuk senantiasa bersukacita, itu juga terulang lagi kalau kita lihat nanti pada saat kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, dalam tanda petik pada malam kudus nanti, ketika para malaikat mewartakan kabar sukacita kepada para gembala di padang gurun, apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka wartakan? Mereka berkata, aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Karena itu jangan takut, rejoice. Hal yang sama juga diwartakan berkaitan dengan kabar sukacita kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu para warga binaan yang dikasihi Tuhan, kabar sukacita atau salam tentang sukacita itu tidak hanya berhenti di situ. Kita lihat juga ketika para murid berjumpa dengan Yesus yang bangkit, mereka merasakan sukacita yang luar biasa, yang dalam Injil Yohanes digambarkan sebagai sukacita perjumpaan dengan Kristus yang bangkit. Yohanes 20 ayat 20. Jadi sukacita atau rejoice yang khusus tadi, kaire tadi itu sungguh-sungguh berkaitan dengan Yesus. Kenapa itu dilakukan? Kenapa itu diutarakan? Kenapa itu disampaikan kepada Bunda Maria, kepada para gembala dan para murid, supaya kita bersukacita. Supaya kita bersukacita karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Walaupun terkadang apa yang kita dengar itu mengguncang hati kita. Maka sukacita itu dalam hal ini adalah suatu rahmat, suatu pemberian dari Tuhan, suatu hadiah, dan terutama hadiah dari Roh Kudus kepada kita semua. Lalu para saudara yang dikasihi Tuhan, para warga binaan dimanapun Anda berada, menanggapi kabar sukacita itu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya berdiam begini saja karena kita sedang dalam situasi yang tidak memungkinkan, atau karena kita sedang dalam pandemi? Tidak, Bunda Maria pun dalam situasi yang mungkin menggoncang hatinya. Tetapi kita harus belajar dari Bunda Maria, menanggapi kabar sukacita, menanggapi kesukaan besar itu dengan melakukan apa? Bunda Maria sendiri berbeda seperti Zakaria ketika menerima kabar tentang kelahiran Yohanes Pembaptis, dia takut. Bunda Maria menunjukkan hal yang sangat berbeda. Memang ada keterkejutan, memang ada surprise, berita yang luar biasa, yang di luar kemampuannya. Namun apa yang ia lakukan? Dia terdiam dan merenungkan. Ada refleksi di dalam dirinya tentang kabar tersebut. Ada dialog dalam hati. Tuhan, siapakah saya ini sehingga Engkau melakukan itu semua, sehingga ini semua terjadi padaku? Dalam keterbatasannya itu, Bunda Maria tidak jatuh pada ketakutan,
tetapi mencari pengertian, pemahaman lewat dialog-dialog itu. Maka para warga binaan, saudara dimanapun Anda berada, ketakutan Bunda Maria yang tidak diungkapkan itu dijawab dalam Lukas 1 ayat 37. Bunda Maria yang bertanya, apakah semuanya ini mungkin terjadi ketika saya ini belum menikah, saya tidak mengenal seorang laki-laki pun, saya tidak bersuami, apakah itu terjadi bahwa engkau akan mengandung dari Roh Kudus? Lukas 1 ayat 37 mengatakan bahwa nothing is impossible in God. Jadi segala sesuatu itu menjadi mungkin karena kuasa Tuhan. Maka para saudara yang dikasihi Tuhan, hari Minggu Advent yang keempat ini, marilah kita belajar dari Bunda Maria, menerima kabar sukacita secara khusus karena Tuhan hadir dalam kehidupannya, dalam keterbatasannya, dalam kelemahannya. Namun apa responnya? Maka kita juga pasti menerima kabar sukacita dimanapun kita berada. Namun yang terpenting juga adalah responnya. Bunda Maria berkata, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Aku ini hamba Tuhan. Maka marilah kita juga berkata dalam hati kita, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Itu adalah respon. Bukan ketakutan, bukan pemberontakan, bukan melawan, tetapi bagaimana kita respon, berdialog dengan Tuhan lewat doa. Dan disitulah Tuhan memberi jawaban bahwa nothing is impossible kalau kita percaya. Maka marilah para saudara, para warga binaan, menyongsong kelahiran Tuhan, kita mengimani bahwa kedatangannya adalah membawa sukacita, kabar sukacita. Maka marilah kita bersukacita, dan marilah kita menanggapi sukacita itu dengan berkata dalam diri kita masing-masing bahwa aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku juga menurut perkataanmu. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Baik saudara-saudaraku warga binaan, kita mau akhiri pertemuan kita ini. Kita mau katakan bersyukurlah. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur.
Tuhan Yesus memberkati.